Alhamdulillah wa musalliyan ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pun oleh para ulama dicantumkan di doa setelah sholat tarawih. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini menegaskan bahwa derajat atau pangkat atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu berbeda satu dengan yang lain. Allah sebut yang pertama adalah minan nabiyyin, berarti para nabi. Kemudian was-siddiqin, orang-orang yang benar dalam agamanya, benar dalam melaksanakan syariatnya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati meninggal di medan perang, jihad fisabilillah. Kemudian baru disebut dengan wassolihin. Kemudian yang terakhir bahwa semua hamba-hamba Allah itu mempunyai pangkat yang berbeda satu dengan yang lain. Seperti tujuan puasa kita, yaitu la'allakum tattaqun, berarti muttaqin. Berada di mana muttaqin ini? Para ulama menafsirkan muttaqin itu adalah derajat dan pangkat di atas sholihin, di bawah siddiqin, tapi di atas sholihin. Nah, itu kemudian dijelaskan. Jadi pangkat terendah dari umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah awam, ammah. Jadi kita ini termasuk orang awam. Orang awam itu kemudian digambarkan, disifati oleh para ulama. Siapakah mereka? Yaitu alladzina tarkul haram, yaitu mereka yang sekuat tenaga dirinya untuk meninggalkan yang haram. Ini adalah orang awam. Orang awam itu tidak minum khamr, tidak zina, tidak zalim kepada orang lain. Ketika itu sudah ditinggalkan, maka derajat kita adalah sebagai umat Islam yang awam. Tetapi kalau haram ini tidak mampu ditinggalkan, maka awam ini akan turun derajatnya menjadi fasik atau fasikin. Ulaika humul fasikin. Jadi fasik itu digambarkan nggak layak. Fasik itu diangkat jadi penguasa, bahkan menjadi saksi. Saksi yang paling sering itu adalah saksi nikah. Itu tidak diperkenankan orang-orang yang tidak mampu meninggalkan yang haram. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang awam, umat Islam yang awam ini sudah mampu terus-menerus untuk meninggalkan yang haram dengan sekuat tenaga, walaupun kadang-kadang masih muncul sekali-sekali bahwa orang awam ini keinginannya untuk melakukan yang haram, ya, akan tetapi takutnya kepada Allah, takutnya kepada azab Allah itu
mengerem, menjadikan yang haram ini tidak jadi untuk dilakukannya, maka dia sudah akan naik menjadi orang yang soleh. Ketika laki-laki disebut dengan solih, perempuannya solihah. Nah, gambarannya para ulama menggambarkan orang-orang yang solih itu bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi yang ditinggalkan adalah subuhat. Subuhat itu halalnya tidak jelas, haramnya tidak jelas. Bagaimana gambaran halal tidak jelas, haram tidak jelas? Contoh misalkan kalau kita sedang ingin makan di luar, di restoran atau di warung, kemudian kita mengambil pesan lauknya itu ayam atau daging, maka ayam itu syariatnya halal kalau disembelih pakai menyebut nama bismillah. Begitupun juga kambing, sapi itu halal kalau disembelihnya itu pakai syariat dengan menyebut nama Allah. Nah, persoalannya kalau kita beli di luar, kita tidak tahu ayam itu disembelih pakai bismillah atau tidak. Kita tidak tahu bahwa kambing itu sate itu ya disembelih atau tidak. Maka orang solih itu sudah meninggalkan itu. Jadi kalau terpaksa dia makan di luar, maka lauknya jadi apa? Tahu, tempe, telur, ya, endog, itu jelas halal. Atau lele, ikan itu bangkainya adalah halal. Enak nggak? Ngirit kan? Tapi kita sulit menghindari ini. Pengennya makan di luar. Kalau pengen ayam, beli yang hidup, potong sendiri. Kalau pengen daging kambing, tunggu itulah terham. Nah, mungkin kita beli sapi, kita makan sendiri kan gitu kan. Nah, itu sudah kategori, dan masih banyak contoh subhat-subhat yang lain selain makanan itu dalam kehidupan kita. Nah, itu ditinggalkan. Masya Allah, ini sulit juga. Makanya derajat soleh ini bagi kita sudah kesulitan untuk melakukannya itu. Sehingga para sepuh dulu kita, kiai-kiai sepuh dulu kita itu kalau makan itu kalau tidak dimasak oleh tangannya sendiri tidak mau makan. Kami generasi kami itu masih menyaksikan itu gitu. Jadi masak sendiri, dimakan sendiri, dari tanamannya sendiri, seperti itu. Kalau yang haram sudah mampu ditinggalkan, kemudian yang subhat sudah mampu juga ditinggalkan, maka dia akan naik derajat yang lebih tinggi. Kemuliaan Allah akan diberikan baik di dunia maupun di akhirat itu di derajat yaitu muttaqin, seperti tujuan puasanya. Terus bagaimana gambaran muttaqin ini? Bukan yang haram saja yang ditinggalkan, bukan yang subhat saja yang ditinggalkan, yang halal pun ditinggalkan. Bingung kan? Yang halal kok ditinggal, bagaimana? Begini maksudnya. Ketika makan itu menjadi sesuatu yang halal, tetapi ada selera, ada rasa, ada keinginan, maka yang diredam adalah keinginannya. Tengok-tengok ini pengen makan gulai. Seperti itu yang ditinggal. Jadi keinginan-keinginan seperti itu, seperti kita silaturahim. Silaturahim itu baik, halal, tapi bagi orang yang muttaqin itu ditinggalkan. Atau jagongan, duduk-duduk di serambi masjid, habis sholat, duduk-duduk di serambi masjid, itu halal, tapi itu ditinggalkan. Karena apa? Takut jatuh kepada yang haram. Contohnya gini, habis sholat kita dalam pulang, tapi masih ngobrol di serambi masjid. 1, 2, 3 orang, tiba-tiba kemudian pembicaraan bergulir dari mulai tanya kabar sehat, Mbak, alhamdulillah. Jenengan sehat-sehat. Jenengan boten pireng kabar kan? Mulai kamu kabar kan? Kabar nopo? Boncone awak dhewe nopo iku? Kena opo? Cekel polisi tadi rasa-rasa. Jadi kumpul-kumpul inilah sebetulnya yang dia hindari, sesering mungkin jatuh kepada yang haram. Nah, menghindari ini juga di banyak hal dalam kehidupan kita.
Sehingga disimpulkan orang muttaqin itu menghindari yang halal karena khawatir jatuh kepada yang haram. Tambah angel kan? Makanya ayatnya puasa itu pakai la'alla agar supaya. Gak jelas ini. Karena masih agar supaya bisa ya, bisa tidak. Nah, kemudian siddiqin naik lagi setelah muttaqin ke siddiqin. Siddiqin ini adalah orang yang benar tauhidnya, benar ibadahnya, ya, ucapannya benar, hatinya benar, segala sesuatu yang dia lakukan itu selalu dalam kejujuran itu. Maka yang ditinggalkan itu bukan yang haram saja, bukan yang subhan saja, bukan yang halal saja. Yang ditinggalkan adalah segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tambah tambah sulit. Makanya derajat ini kita berharap kepada Allah agar diberikan kepada kita. Jadi duduknya selalu ingat Allah, berdirinya selalu ingat Allah, tidak pernah ditinggalkan Allah. Jalannya selalu ingat Allah, kemudian berkendaranya selalu ingat Allah, bahkan tidurnya pun ingat Allah. Ini lebih sulit. Karena apa? Dia nggak mau putus ingatannya dengan Allah Subhanahu. Sedangkan kita ini ya ingat Allah kalau pas sholat di masjid, ngaji, mulai putus sudah hilang Allah dalam pikiran kita, dalam perasaan kita dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita berharap dengan usaha terus, dengan mengerti dan paham tentang derajat-derajat kemuliaan ini, sehingga berharap kepada Allah agar kita diberikan terus naik. Ya, kadang-kadang Ustaz Dukur pun aja belum ya. Nggak selalu berada di atas. Sudah di atas karena terpeleset jatuh lagi. Kita usaha lagi naik lagi sampai kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa kita ini diterima dan membawa diri kita kepada derajat yang muttaqin, dan mudah-mudahan kita di akhir Ramadan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan manfaat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.